ada dua perkara yang perlu kita ketahui. Pertama yaitu sholat dalam keadaan tidur, apakah sholatnya batal atau tidak. Kalau dia berdiri atau rukuk atau sujud, maka sholatnya batal karena dia tidur. Ketika orang itu tidur, maka ikatan dubur itu menjadi lepas. Ketika ikatan dubur itu lepas, maka tidak dirasa aman keluarnya angin dari jalan belakang tersebut. Akhirnya sholatnya batal. Maka apabila orang itu sholat, kemudian dia posisi menetapkan pantatnya di tempat duduknya, yaitu menetapkan pantatnya di tanah, maka sholatnya tidak batal kalau dia berada di rukun yang panjang. Rukun panjang itu persiapan tidak dan duduk di antara dua. Persiapan sahur. Dia Masih dapat nasihat. Rukun berdirinya itu dikerjakan dengan duduk karena sholat sunnah boleh. Dia berdiri tetapi bukan dikerjakan rukun berdirinya itu dengan berdiri, tetapi dikerjakan dengan duduk. Maka dia tidur posisi duduk yang sebenarnya itu adalah rukun berdiri, maka tidurnya tidak membatalkan. Entah tidurnya itu pendek maupun panjang, tidurnya sebentar maupun lama tidak batal. Atau dia sedang duduk tasyahud akhir, dia ketiduran, maka tidak batal semua tadi asalkan pantatnya tetap menempelkan di tanah. Bisa dipahami ya? Tapi kalau rukun pendek, duduk di antara dua sujud, dia tidur, maka kalau tidurnya sebentar tidak membatalkan sholat, tapi kalau tidurnya lama membatalkan sholat. Bisa dipahami ya? Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang kedua, mengenai ibadah bangun malam di dalam Ramadan. Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang bangun malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam di sini ulama mengatakan maksudnya adalah sholat tarawih. Maka di dalam sholat tarawih itu ada dua kesunahan. Satu, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran di dalam sholat atau mendengarkan bacaan Al-Quran di dalam. Ini dua kesunahan yang ada di dalam bangun malam, yaitu sholat tarawih atau sholat-sholat setelah tarawih. Kalau dia sudah menyelesaikan tarawih, boleh witir itu disempurnakan menjadi 11. Yang tadinya 3, habis isya sholat tarawih 20, habis itu ditambah menjadi 3. Maka akhir malam kalau ingin dia menyempurnakan, boleh ditambah 8 rakaat 2 4 kali, sehingga witirnya itu menjadi 11. Maka di dalam bangun malam, baik itu sholat tarawih full kayak yang kita kerjakan mulai habis isya sampai waktu sahur seperti ini, kemudian diakhiri dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam, ataupun
bangun malam dengan witir 20 rakaat 3 sholat tarawih 20 rakaat 3 witir, kemudian akhir malam disempurnakan witirnya itu biar 11 ditambah 8 rakaat 4 kali salat, maka bangun malam itu ada 2 ibadah di situ. Satu, ibadah sholat, yang kedua ibadah membaca Al-Quran di dalam sholat atau mendengarkan bacaan Al-Quran di dalam sholat. Bisa dipahami ya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, maka kita baca Al-Quran itu di dalam sholat. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita bisa mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka tarawih kita 30 juz ini ada 2 ini. Imamnya membaca, makmumnya mendengar. Nah, mendengar itu termasuk ibadah di dalam malam-malam Ramadan. Mendengar apa? Mendengar bacaan Al-Quran. Apalagi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan kitab suci. Bukan saja Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, akan tetapi semua kitab samawi masih masuk kelas. Semua diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nabi Ibrahim menerima soho dari Allah Jalla Jalaluhu di bulan Ramadan. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud di bulan Ramadan. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa di bulan Ramadan. Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa juga di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara utuh 30 juz juga di bulan Ramadan. Artinya Ramadan adalah bulan kitab suci, bulan Al-Quran. Maka tidak ada ibadah lebih utama melebihi perbanyak membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Malaikat Jibril kalau di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat malaikat Jibril membaca